Itu dangerous nggak sih? Yes, honestly yes. Nama saya Dr. Julius Juli, spesialis bedah saraf. Ya, pada saat itu Ibu Edith itu masuk dengan perdarahan ya di kepalanya. Kemudian perdarahannya itu kita sebut subarachnoid bleeding. Mustahil bagiku. Ya, umumnya itu karena ada pembuluh darah yang pecah. Jadi ada pembuluh darah seperti membalun aneurisma yang pecah, kemudian darah itu mengisi semua rongga subarachnoid. Makanya namanya kita sebut subarachnoid bleeding. Kita berusaha mencari balon pembuluh darahnya. Nah, dalam proses pencarian balon pembuluh darah itu kita tidak temukan adanya pembuluh darah yang kita sebut aneurisma. Kemudian selanjutnya karena adanya darah tersebut itu mengganggu proses penyerapan cairan otak. Nah, cairan otak itu produksinya kita tahu bersama kira-kira 500 cc per 24 jam. Nah, produksi yang demikian itu harus bisa diserap dengan baik oleh bagian penyerapan di otak. Ya. Nah, kalau tidak bisa diserap maka akan menumpuk. Nah, cairan otak itu akan bisa menyebabkan penekanan pada otak. Nah, oleh sebab itu waktu itu Bu Edith kita pasang vipisan kita sebut, ya, supaya cairan itu tidak menekan otaknya. Sebab Ibu Edith datang waktu itu dengan sakit kepala hebat. Jadi seingat saya dia sudah dirawat di tempat lain lebih kurang 2 mingguan dengan sakit kepala hebat. Nah, begitu setelah kita pasang selang, aliran cairan otaknya lebih baik, itu sakit kepala langsung reda. Memang itu dua hal yang harus kita bedakan, ya. Sering sekali kita harus bisa membedakan apakah dia itu karena tidak sadar proses perdarahan, kemudian dia terjatuh. Itu prosesnya sangat berbeda dengan kalau dia itu terjatuh, kemudian karena benturannya jadi berdarah. Nah, oleh sebab itu pada saat itu kita masih, karena distribusi darahnya, kita masih tetap curiga bahwa ini mungkin ada pembuluh darah yang membalon, yang kita sebut aneurisma itu yang pecah. Oleh sebab itu berulang kali kita lakukan CT angio, hasilnya tetap negatif. Jadi kesimpulan akhir kita, mungkin ini karena jatuhnya, hebatnya benturan kepala itu sehingga menyebabkan perdarahan. Miracle itu harus disertai dengan usaha. Jadi menurut saya itu miracle itu adalah usaha yang direstui Tuhan sehingga membuahkan hasil. Ya. Manusia tentu berusaha, tetapi yang menyembuhkan tetap Dia yang di atas. Pada prinsipnya kalau penyumbatan cairan otak itu terus berlangsung, mula-mula dia sakit kepala hebat, kemudian muntah-muntah. Lama-lama kalau batang otaknya tertekan, dia akan menjadi koma, kemudian meninggal. Jadi tergantung luasnya perdarahan yang terjadi, ya. Jadi tiap-tiap individu itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya perdarahannya cukup luas, kemudian pembuluh darahnya cukup besar yang robek, nah itu biasanya survivalnya lebih rendah, ya. Nah, apa yang menentukannya? Nah, kembali lagi jumlah dari perdarahan itu sendiri.
mungkin ya dia akan kondisinya terus memburuk dan akhirnya mengganggu kesadaran. Proses operasinya sendiri sih mungkin sekitar 1,5 jam ya untuk pemasangan selang aja. Jadi begitu kita lihat proses dari penumpukan cairan otak dari serial imaging yang kita lihat itu bertambah, lalu kita berikan informasi itu kepada yang mendampingi pada saat itu, mendampingi Bu Edith. Itu akhirnya kita putuskan untuk melakukan pemasangan selang. Jadi in total sebetulnya ya kurang 2 jam 3 jam ya sampai selesai operasi. Iya, banyak hal yang menentukan ya, pengertian dari orang-orang sekitar Ibu waktu itu yang mendampingi, tentunya keputusan yang diambil ya, tentunya ada lagi faktor yang seperti kita katakan tadi miracle mungkin dari ada faktor X ya, kekuatan dari atas yang juga bisa mempengaruhi kelancaran persiapan dan sebagainya. Saya tetap percaya bahwa kita manusia berkarya, tapi yang akan menyembuhkan diri di atas. Kalau untuk ke perdarahan di otak, yang paling penting bagi kita adalah waktu, karena waktu itu sangat menentukan. Jadi kalau modal awal sebelum dia kita lakukan tindakan itu bagus, biasanya pemulihannya cepat dan hasilnya lebih baik. Ketimbang kalau kita tunggu orangnya sudah begitu jelek, koma, dalam, lalu kita lakukan tindakan, biasanya pemulihannya lama dan makan waktu perawatan di ICU panjang. Saya tidak lama ya, 1-2 hari. Ya, ini termasuk cepat dan lancar. Dan pada saat pemulihan dia kita tanyakan sakit kepala langsung